Public Speaking dan ini rekan saya. Halo, saya Sandra Ramdhani sebagai Ketua Public Speaking. Halo teman-teman, selamat datang di K-Podcast UKM Kasta Stebi Global Mulia. Nah, untuk episode pertama ini kita akan mendatangkan seseorang yang sangat spesial. Siapa dia? Yuk ke studio. Oke teman-teman, kita udah sampai di studio K-Podcast Kasta. Dan tanpa basa-basi, mari kita panggilkan bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Bima Perkasa. Oke, kita di sini udah kedatangan maba ataupun new member kasta yang mungkin kedepannya akan jadi anggota kasta ya. Mungkin daripada kita ngobrol lama-lama ya, buat kamu boleh perkenalkan dulu. Oke. Halo rekan-rekan semua, halo teman-teman, abang pok sekalian gitu ya. Perkenalkan, nama saya Zaki Rahman, biasa dipanggil Zaki atau Jack, anything apapun yang kalian suka. Oke teman-teman, ternyata yang namanya Jaki ya. Biasa dipanggil Jack juga. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kakak-kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah. Oke, mungkin kemarin kita kan udah perform nih ya di UKM Kasta di acara PKKMB nih. Nah, menurut kamu kesan first time nih kan, kesannya gimana? Performance Kasta. Kemarin kan pada saat PKKMB itu aku melihat beberapa penampilan dari beberapa UKM yang ada di Stebi ya. Salah satunya ini UKM Kasta. Menurut aku sih Kasta sendiri luar biasa sih, karena yang aku tahu kan UKM Kasta ini UKM seni gitu kan. Seni yang ada beberapa jenisnya gitu, entah dari vokal, entah dari olah gerak, ataupun dari lagi apa ini? Nyanyi. Vokal dong jatuhnya. Oh iya, maksudnya gini, kita di sini emang ada beberapa divisi ya. Karena yang pertama ada divisi suara, ada divisi public speaking, ada divisi gerak. Nah, mungkin kecenderungan kamu atau minat kamu ini apa nih gitu di kasta ini? Oke, mungkin tadi kita agak balik lagi ke belakang yang tadi kan setelah penampilan Kasta itu yang luar biasa, menurut aku luar biasa banget karena dari beberapa penampilan yang paling wow menurut aku sih Kasta, karena mungkin dipadu dengan tarian, dipadu dengan vokal juga, jadi itu yang membuat suasana tuh rame gitu ya. Gitu sih. Mungkin tadi kakaknya udah nanya aku lebih condong ke divisi apa, mungkin aku pikir aku lebih condong ke divisi gerak mungkin ya. Oh, divisi geraknya itu dalam bentuk tarika atau pantomim atau apa nih? Bisa di spesifik gitu? Mungkin kakak ada sempat nyinggung pantomim gitu Iya. karena jujur aku dulu tuh salah satu aku juga penggiat tari dan penggemar pantomim juga, jadi aku bisa dua-duanya sih. Bukan bisa sih, tapi bisa sih bisa dibilang gitu. Mungkin nanti di kasta yang bisa lebih dikembangkan lagi. Oke, menurut kamu nih ya, seni itu apa sih? Satu kata. Seni itu kreativitas. Oh, oke, kreativitas. Nah, seni kan kreativitas itu banyak hal, banyak hal dimana bisa dikembangkan. Suara, gerak, oke, mungkin kamu lebih condong ke gerak ya. Iya. Dan mungkin nanti bisa diarahkan lagi kepada teman-temannya yang lain kan, bisa sharing-sharing kita gitu mengenai teknik pantomim ya kan. Dan kita kan mungkin belum ada ya gitu, tapi kalau misalnya dari seni gerak itu kita udah punya gitu kan, udah dari basicnya gitu kan. Nah ini ada yang baru nih pantomim ya kan. Oke, bisa kita kolaborasi Karena begini, mungkin ini kan di-spill sedikit pantomim tuh mungkin ada yang nggak tahu ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu pantomim itu, teman-teman tahu Chaplin yang biasanya tuh dia tidak bersuara tapi dia bukan bercerita sih, lebih ke
bermain ekspresi dan gerak mimik wajah, mimik tubuh, gestur gitu sih. Jadi kayak misalkan dia tidak bersuara tapi dia itu lebih ke apa ya, menampilkan gerak tubuh sih. Nah, setelah menampilkan gerak tubuh itu pasti ada sesuatu hal atau pesan yang disampaikan pastinya kan? Iya. Ya, oke. Nah, misalnya kita kolaborasi ya kan? Nah, kayak seperti musikalisasi puisi kan itu kolaborasi di mana suara ya, divisi suara dan juga public speaking, baca puisi ya kan, dramatisasi gitu. Terus ditambah lagi musik gitu. Jadi itu tuh berkesinambungan sih sebenarnya gitu kan. Nah, untuk kita di sini juga sama-sama masih belajar ya, di mana di UKM Kasta ini saling mewadahi gitu kan, tempat di mana kita bisa apa sih namanya itu, bertukar pikiran, sharing gitu ya, sharing lah pastinya gitu kan. Tentunya banyak divisi dari tari, public speaking, pastinya itu kita sama-sama saling belajar yang tadinya kita nggak tahu nih bakat kita gimana sih gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu ya kan, seiring berjalannya waktu kita melihat teman-teman kita dengan bakat dan prestasi mereka gitu kan, pasti ada kayak, oh kayaknya di bakat aku di sini loh gitu kan, benar gak sih? Betul. Aku pengen nyoba nih, aku pengen nyoba nyanyi, aku pengen nyoba nyanyi gitu. Dan akhirnya bakat terpendam itu ya muncul dengan sendirinya gitu. Tapi by the way ya Jakin, terima kasih atas pujiannya loh. Iya, betul. Ya, memuji dengan kemarin perform Kasta yang menurutmu itu menarik ya, sampai pada akhirnya Jakin ini bisa masuk ke UKM Kasta. Tapi sebelum daripada itu, kita mau nanya nih, Jakin kira-kira tahu STEB itu dari mana sih? STEBI, aku tahu kampus STEBI yang luar biasa ini itu dari temen aku sih. Jadi temannya ada yang kuliah di sini atau gimana? Enggak, sebenarnya teman aku ini satu komunitas dengan aku. Nah, kebetulan aku juga ditawarin oleh apa namanya, orang tuanya. Oh, Nah, biasanya kita juga ada rutin kumpulan. Nah, kumpulan kasta ini biasanya rutin seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, dimana kita suka membahas proker kedepannya, atau mungkin ada kegiatan lain kayak pernah waktu itu ada kegiatan pagelaran seni, di mana pagelaran seni itu membuka awal kasta ya. Iya, kita membuat acara yang spektakuler gitu. Ya kita sih kedepannya planning kita itu pengen ngadain yang mungkin lebih spektakuler lagi yang dari yang sudah gitu. Nah, aku berharap sama teman-teman yang lain juga gitu kan bisa meneruskan atau regenerasi ya, regenerasi. Nah, untuk sedikit pemaparan terkait UKM Kasta yang telah dikabarkan oleh kakaknya ini, sekarang aku mau nanya nih, gimana sih kenapa gitu sampai pada akhirnya Jakin ini memilih UKM Kasta, dan alasannya mengapa ikut UKM Kasta tuh mungkin boleh dijelasin ya, karena ya kita sedikit kepo kali ya kenapa bisa masuk UKM Kasta gitu. Mungkin kenapa aku ambil UKM Kasta ini, pertama aku salah satu penggiat seni juga, karena aku suka seni, entah itu seni berekspresi, seni gerak, itu aku suka karena aku ikut pantomim itu dari SD sebenarnya gitu. Iya. Terus juga tari juga sebenarnya dari kecil, cuman jarang diterusin. Cuman palingnya joget-joget kayak biasa aja sih gitu, joget-joget TikTok. Gitu. Terus kalau misalkan untuk terakhir banget aku kemarin baru perform pantomim di di Museum Nasional gitu. Berarti kamu sering ada event tertentu gitu kan, atau memang hanya kayak ikut lomba-lomba doang itu, apa memang event yang diundang gitu? Nah, kalau untuk event pantomim sendiri itu terakhir di SD, cuman kemarin aku perform itu ada undangan. Oh, ada undangan. Gitu. Dan ini aku setahun kemarin aku sempat ikut yang namanya pementasan teater di Jakarta. Wow,
bisa lagi. Collab. Oh betul. Karena sekarang zamannya kolaborasi ya. Betul. Nanti kan kita bisa atur ya program kedepannya seperti apa dan bagaimana. Yang pastinya gebrakan apa lagi di kasta. Wow. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lain juga kali ya mau join gitu, tapi hari ini nggak bisa ikut join di podcast pertama gitu. Ya pokoknya ini sebagai perwakilan dari maba yang akan masuk di UKM Kasta. Tapi ini mabanya nggak main-main guys. Kita di situ UKM ini tempatnya kita belajar grow up bareng. Jadi gue pingin kita yang terjoin di setiap UKM pasti pengennya mengembangkan bakat teman-teman yang ada, yang awal teman-teman gak punya basic apapun. Kita di sini siap mewadahi, siap yang namanya belajar bersama gitu sih teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman di perkuliahan hanya sebagai kupu-kupu aja, kuliah pulang. Jadi kalau bisa teman-teman aktif di join UKM gitu sih. Dan ya semoga ya kedepannya Kasta akan lebih maju lagi dengan bergabungnya Jaki dengan segudang prestasi dan juga bakatnya gitu kan. Tapi kalau semisal kan kemarin ada itu ya yang diundang-undang itu. Iya. Sekiranya salurannya dari apa? Dari komunitas kah? Ataupun dari teman atau dari apa tuh? Nah, untuk undangan kemarin itu ini karena aku salah satu tergabung di komunitas tersebut dan kebetulan aku punya bakat itu kebetulan, jadi bisa dibilang dipanggil lah gitu. Dan kebetulan jadi belepotan jadi itu kemarin aku memang diundang dan kebetulan pada saat acara itu komunitas yang aku ikuti ini sedang ngadain acara nih, dan komunitas itu butuh talent dan aku siap mau mengisi di sana. Ini kedepannya kita bisa kalian collab-collaban gitu. Pastinya dan itu harus gitu kan. Jadi salah satu proper kita kedepannya tadi udah dibahas juga. Tapi ada nggak sih sedikit harapan gitu terkait kamu yang masuk ke UKM Kasta itu kayak gue masuk ke UKM Kasta nih, gue berharap UKM Kasta bakal gini dengan adanya gue gitu. Pernah nggak sih berpikir seperti itu? Sejauh ini belum sih, cuman yang aku harapin dengan joinnya di UKM ini, aku kan nggak tahu ya gimana nanti ke depannya, dan membersamai dengan teman-teman yang nggak tahu nih teman-teman tuh punya keahlian di bidang apa aja. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi di di UKM ini, kita buat sebuah pagelaran mungkin yang tadinya udah pernah diadain, kita coba dibuat lagi biar kita tuh menampilkan sebuah seni yang dimana seni ini menjadi salah satu budaya Indonesia. Nah, kita juga ada yang namanya makrab ya. Makrab itu adalah makrab di mana saling mengenal satu sama lain antara anggota dan juga senior yang lainnya ya pastinya. Dan kita juga biasanya sih suka di luar gitu kan, karena memang butuh suasana baru ya kan. Mungkin itu nanti bisa diobrolin lagi ya di belakang stage. Boleh. Ngobrol lagi. Oke, nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang kali lebar, dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Jaki selaku bintang tamu pada hari ini. Aku juga mau berterima kasih kepada kakak yang udah mengundang aku di acara K-Podcast perdananya Kasta. Dan aku mau ngajak teman-teman semua pokoknya buat join di UKM Kasta. Teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Oke teman-teman, episode pertama ini sudah selesai dan kita tunggu gebrakan di tahun ini. Dan pastinya di episode kedua kita akan lebih seru lagi. And like